Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cikgu Ipeh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tata tertib dan pelanggaran fatal dalam seleksi calon mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa di-subscribe channel Cikgu Ipeh dan tekan tombol loncengnya, aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya serta mampu mengembangkan channel ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang tata tertib dan pelanggaran fatal dalam seleksi calon mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022. Tata tertib peserta ujian. Nah, peserta ujian harus memperhatikan tata tertib pada saat pelaksanaan ujian. Tata tertib peserta ujian yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi SAP Exam Browser atau SAP dan file konfigurasi SAP ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Yang kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian. Yang ketiga, peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Jadwal dan waktu itu tertera dalam kartu tes ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kartu tes Bapak Ibu masing-masing. Di situ akan ditentukan jadwal dan waktu seleksi yang Bapak Ibu dapat laksanakan. Yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Yang kelima, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Yang keenam, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air putih transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charge ya. Jadi kita menggunakan 2 perangkat ya Bapak Ibu. Kamera zoom itu digunakan dengan handphone dan laptop itu digunakan untuk pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi SAP Exam Browser. Yang ketujuh, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi, pada saat pelaksanaan ujian, itu semua pengawas akan mengawas dalam Zoom ya, menggunakan aplikasi Zoom yang sudah terhubung. Selanjutnya yang ke-8, apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Dalam kurung, pengawas klik stop begitu Zoom peserta berhenti. Nah, apabila kita keluar dari Zoom atau pengawas tidak melihat kita, maka pengawas stop ya, akan memberhentikan proses ujian tersebut.
Nah, namun peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Nah, diberi waktu 10 menit untuk pemulihan, ya, masuk kembali ke Zoom dan melaksanakan ujian sesuai dengan arahan pengawas. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi ini harus hati-hati ya. Zoom-nya harus benar-benar terlihat oleh pengawas, tidak boleh dengan foto atau layar kosong, tapi langsung mengaktifkan kamera Zoom ya. Yang ke-9, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu orang lain. Yang ke-10, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Ya. HP yang digunakan Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Artinya handphone itu harus kita setting ya. Sebelum melaksanakan ujian kita harus setting dulu HP-nya, tidak menerima telepon atau posisi teleponnya itu hening ya, tidak bernada agar tidak mengganggu, serta dalam Zoom itu di unmute ya. Di unmute itu tidak dibisukan dan suara kita tidak terdengar oleh pengawas. Yang ke-12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. Nah, ini apabila pengawas mengetahui kita menfoto atau mencatat soal ya, soal-soal seleksi akademik, maka kita akan di-stop ya, akan di-stop oleh pengawas. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab. Ya. Jadi kita fokus pada ujian saja. Yang ke-14, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Yang ke-15, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Artinya kita dilarang ya. Jadi kita harus persiapkan matang-matang, benar-benar sebelum ujian berlangsung itu kita harus jika ingin mau ke toilet segera ke toilet begitu. Yang ke-16, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Ya. Yang ke-17, peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Artinya kita siapkan dulu air minumnya, air putihnya, sehingga kita tidak beranjak dari kursi atau tempat duduk kita semula. Ya, yang terakhir, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindakan atau kecurangan dan melanggar ketetapan dan peraturan. Ingat ya, tata tertib ini harus dilaksanakan sehingga ujian bisa berjalan dengan lancar dan pengawas itu tidak memberhentikan pelaksanaan ujian kita. Itu dia tata tertib dari peserta ujian. Selanjutnya mari kita beranjak kepada pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran dan sanksi yang akan kita dapatkan apabila tidak sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan. Pelanggaran dan sanksi. Ada beberapa jenis pelanggaran yang bisa kita dapatkan apabila tidak sesuai dengan peraturan atau tata tertib pelaksanaan ujian. Yang pertama yaitu jenisnya ringan. Peserta, contoh pelanggarannya itu peserta lupa mematikan suara HP. Nah, apabila ada suara HP telepon, maka
peserta diperingatkan oleh pengawas untuk mematikan suara HP. Selanjutnya, peserta berpakaian tidak sopan. Sebelum ujian itu sudah diingatkan berpakaian sopan, maka ketika kita tidak berpakaian sopan, maka pengawas akan mengingatkan kita melalui aplikasi Zoom yang sudah terhubung. Yang kedua, jenis sedang. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat uji sesudah sudah mulai atau sudah login. Ya, kita tadi sudah ditetapkan bahwa 45 menit sebelum ujian itu kita sudah masuk Zoom. Ya. Jadi kalau misalnya kita terlambat, maka itu pelanggaran jenis sedang. Peserta dibatalkan pada sesi sanksinya ya. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Nah, ini sayang sekali ya, kalau misalnya kita terlambat, maka kita akan dibatalkan dalam sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, ini sangat walaupun jenisnya ringan, tapi berakibat fatal ya, apabila tidak memasang program aplikasi ujian dan meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Maka sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Ini ya. Ini merupakan sanksinya. Selanjutnya, jenis berat ya. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Ya. Sanksinya itu peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik. Dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Wah, ini sangat berat ya Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan, kita tidak boleh menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal dalam seleksi akademik. Jenis pelanggaran selanjutnya itu sangat berat, di mana pelanggarannya adalah peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal dan peserta memalsukan data. Ini juga kita tadi sudah diingatkan tidak ada orang lain, artinya kita sendiri secara mandiri mengerjakan ujian ya, mengerjakan ujian. Namun apabila pengawas memantau bahwa kita dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal, itu merupakan jenis pelanggaran sangat berat dan peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik. Ya. Nah, itu tadi pelanggaran dan jenis sanksi yang harus kita hindari. Selanjutnya ada ketentuan tambahan ya Bapak Ibu. Ketentuan tambahan ini terjadi jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor, banjir bandang yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Yang kedua, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WAG. Yang ketiga yaitu jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung. Peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Ya, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Kita harus pastikan koneksi internet kita, laptop dan HP kita benar-benar terhubung sehingga tidak terjadi kendala.
Apabila terjadi kendala putus jaringan, maka waktu maksimal hanya diberikan 10 menit. Selebihnya peserta tidak dibolehkan melanjutkan ujian. Nah, begitulah tata tertib pelanggaran serta ketentuan tambahan dalam proses pelaksanaan ujian pretest PPG Kemenak tahun 2022. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan komen serta subscribe channel ini sehingga bermanfaat dan berkembang. Saksikan video tentang ketentuan dalam melaksanakan ujian seleksi calon mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama melalui link yang tertera dalam deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.